Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Ananda berada. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Tapi sebelum memulai pembelajaran, silahkan Ananda berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai bentuk persamaan garis lurus. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Nah, langsung saja kita mulai. Kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu yang lalu. Silakan Anda lihat, lanjut. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis yang lain. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan persamaan garis tegak lurus dengan garis lain. Nah, jadi materi hari ini yaitu sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis lainnya. Nah, silakan Ananda semua mengamati gambar pada layar ini. Pada gambar di layar ini terdapat beberapa garis yang ada persamaannya. Nah, beberapa garis ini merupakan garis yang saling sejajar. Nah, sekarang coba perhatikan persamaan garisnya. Yang garis pertama, Y sama dengan 2X ditambah 20. Yang kedua, Y sama dengan 2X tambah 16. Selanjutnya, yang ketiga ada Y sama dengan 2X. Ada lagi Y sama dengan 2X kurang 4, dan seterusnya. Pada gambar ini, dari persamaan garisnya kita bisa melihat bahwa kemiringan garis-garis sejajar ini bernilai sama, yaitu garis yang pertama kemiringannya ada 2, yang kedua juga 2, yang ketiga juga 2. Kita mengetahui kemiringan garisnya dari nilai koefisien pada variabel X-nya. Nah, dapat dilihat, Nanda. Jadi dari gambar ini, garis-garis sejajar memiliki kemiringan yang sama, yaitu 2. Nah, dapat disimpulkan bahwa garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama, atau bisa dikatakan M1 sama dengan M2. Nah, ini yang perlu Ananda ingat, bahwa garis sejajar yang saling sejajar memiliki kemiringan garis yang sama. Nah, ini yang perlu Ananda ingat. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X kurang 5. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita mengetahui bahwa garis Y sama dengan garis yang sejajar dengan titik 2,3 ini memiliki persamaan Y sama dengan 2X kurang 5. Dari persamaannya ini kita mengetahui bahwa gradien garis Y sama dengan 2X kurang 5 adalah 2. Maka gradien yang
garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X kurang 5 adalah 2. Maka gradien garis yang melalui titik 2,3 ini adalah 2. Lalu bagaimana cara kita menentukan persamaan garisnya setelah mengetahui gradien garis tersebut dan salah satu titik yang dilaluinya? Pada materi yang lalu kita telah membahas bahwa untuk menentukan persamaan garis yang melalui satu buah titik dan gradiennya yang diketahui adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, seperti pada layar bisa diolah. Di sini kita memiliki nilai Y1 sama dengan 3 dan X1 sama dengan 2 dan nilai M-nya ada 2. Bernilai 2. Maka kita masukkan kepada persamaan Y dikurang 3 sama dengan 2 dikali X dikurang 2. Maka Y dikurang 3 sama dengan 2X kurang 2. Lalu kita dapatkan Y sama dengan 2X dikurang 2 dan kedua ruas ditambahkan 3. Maka didapat nilainya Y sama dengan 2X ditambah 1. Jadi, persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, dari sini kita bisa nampak bahwa garis yang sejajar ini persamaannya nampak dilihat bahwa nilai kemiringannya atau gradiennya sama yaitu ini 2X kurang 5 berarti gradiennya 2 ya. Dan yang pada melalui titik 2,3 gradiennya juga 2. Nah, selanjutnya bagaimana persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis lainnya? Kalau tadi kita telah membicarakan persamaan garis yang sejajar dengan garis lainnya. Sekarang yang tegak lurus. Bagaimana dengan yang tegak lurus? Amati gambar di bawah ini. Garis mana yang terlihat yang tegak lurus? Coba perhatikan garis warna pink dengan warna merah, atau hijau dengan merah, biru dengan merah. Bagaimana garis tersebut? Ya, garis ini merupakan garis yang saling tegak lurus. Nah, coba perhatikan persamaan garis warna pink, warna hijau, warna biru dengan garis merah. Bagaimana gradien garis yang warna pink dengan warna merah? Kalau warna pink ini memiliki kemiringannya 3. Sedangkan yang merah ini memiliki kemiringan garis yaitu negatif 1/3. Nah, coba perhatikan yang hijau dengan yang merah. Ini juga, yang hijau ini garisnya juga memiliki kemiringan 3 dan yang merah memiliki kemiringan negatif 1/3. Nah, coba Anda perhatikan. Jika kemiringan garis hijau dikalikan dengan garis yang merah, maka hasilnya negatif 1. Dan garis biru dengan merah juga begitu, hasilnya negatif 1. Atau garis biru dengan garis hitam, hasilnya kan garis biru dengan hitam ini juga tegak lurus. Maka hasilnya juga negatif 1. Maka gambar di atas, gambar ini merupakan gambar terdiri dari beberapa garis yang tegak lurus. Nah, dari persamaan itu terlihat bahwa jika kemiringan garis yang tegak lurus dikalikan, maka hasilnya adalah negatif 1.
Nah, jadi kemiringan gradien garis yang saling tegak lurus itu adalah, kita dapat menyimpulkannya, M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka yang perlu Ananda ingat bahwa garis yang saling tegak lurus itu jika gradiennya dikalikan akan sama dengan negatif 1. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh. Contoh, tentukan persamaan garis K yang melalui titik 5,3 dan tegak lurus dengan garis L. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah ini, langkahnya kita menentukan gradien garis K terlebih dahulu. Nah, dari soal ini dikatakan bahwa garis K itu tegak lurus dengan L. Maka yang pertama kita harus mencari gradien dari garis L. Nah, di sini kita memiliki persamaan garis L yaitu 4Y sama dengan 5X kurang 6. Nah, kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan 5/4X dikurang 6/4. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa kemiringan garis L sama dengan 5/4. Nah, jika kita telah mendapatkan kemiringan garis L, maka kita bisa mencari kemiringan garis K. Nah, langkah kedua kita mencari kemiringan garis K. Nah, tadi kita mengetahui bahwa garis yang saling tegak lurus itu jika dikalikan kemiringannya menghasilkan sama dengan negatif 1. Maka ML dikali MK sama dengan negatif 1. Nah, kita mengetahui bahwa kemiringan garis L sama dengan 5/4. Maka 5/4 dikali MK sama dengan negatif 1. Sehingga kita memperoleh nilai MK yaitu negatif 4/5. Nah, setelah kita mendapatkan gradien garis K, kita bisa mencari persamaan garis K. Karena garis K ini diketahui salah satu titik yang dilaluinya dan kita sudah mengetahui gradiennya. Nah, kita bisa mencari persamaan garisnya seperti biasa, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kali X1. Nah, ini kita masukkan nilainya Y dikurang 3, nilai Y1-nya 3, nilai M-nya adalah negatif 4/5 dikali X dikurang negatif 5. Nah, sehingga diperoleh nilainya 4X tambah 5Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau diproses persamaan ini, maka hasilnya didapat 4X ditambah 5Y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis K yang melalui titik negatif 5,3 dengan gradien min 4/5 adalah 4X tambah 5Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silahkan tanya pada grup WhatsApp dan akan kita diskusikan bersama-sama. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini yang pertama bahwa gradien garis yang saling sejajar, dua garis yang saling sejajar adalah sama. Dan untuk gradien garis yang saling tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1.
Nah, untuk mencari persamaan garisnya, yang pertama yang perlu Ananda ketahui itu adalah mencari gradiennya. Setelah mendapatkan gradiennya, Ananda bisa mencari persamaan garisnya menggunakan rumus-rumus persamaan garis yang telah dipelajari. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.